Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Usutunasana dengan NIM 22231028 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Administrasi keuangan itu adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Adapun tujuan dari administrasi keuangan ini adalah yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang kedua itu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di sekolah. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Proses administrasi keuangan di sekolah ini ada 3 kegiatan utama dari proses administrasi keuangan ini untuk sekolah ataupun di perguruan tinggi, yaitu mulai dari perencanaan, penggunaan atau pelaksanaan, dan bentuk pertanggungjawaban. Nah, yang pertama itu perencanaan. Perencanaan biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru. Kepala sekolah menyusun RAPBS, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Pada dasarnya RAPBS ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Nah, menurut Sutisna, ia menyatakan bahwa RAPBS itu dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama menetapkan tujuan dan yang kedua penjabaran tujuan. Dalam penetapan tujuan dalam bentuk perumusan, yaitu satu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Yang kedua itu penjabaran tujuan, artinya itu dalam bentuk program-program yang jelas. Yang kedua itu penggunaan. Dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan yang jelas, pemisahan tugas, dan tidak semua itu dilakukan oleh hanya satu orang saja. Menurut undang-undang bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah di dalam penataan anggaran atau keuangan pendidikan. Yang pertama itu petugasnya itu disebut dengan otorisator, yang kedua ordonator, dan yang ketiga itu disebut sebagai bendahara. Nah, yang pertama itu otorisator. Otorisator ini adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang kedua itu disebut dengan ordonator. Artinya adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran atau dana. Yang ketiga itu disebut dengan bendahara. Bendahara adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan-pertimbangan ada atau tidak adanya ketersediaan anggaran dalam suatu lembaga. Pemisahan wewenang itu adalah strategi yang ditetapkan oleh suatu negara. Nah, yang ketiga itu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini adalah bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun anggaran. Harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi, seperti kalau di sekolah itu kepala sekolah, kalau di kampus itu rektor. Yaitu proses pertanggungjawaban keuangan di pihak sekolah, yaitu dengan membuat SPJ per 3 bulan pengeluaran keuangan atau pengeluaran dana
dan barang-barang yang diberi oleh sekolah setiap 3 bulan atau dengan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, termasuk harus ada kejelasan bahwa itu dibubuhi tanda tangan oleh ketua komite sekolah. Proses pengawasan keuangan sekolah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengantisipasi, menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan terhadap keuangan dan anggaran sekolah atau suatu lembaga. Selanjutnya, laporan disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan atau triwulan atau semester, dan ketidakjelasan laporan nantinya itu akan menambah anggapan negatif terhadap sekolah, pimpinan atau orang-orang yang terlibat bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap keuangan di sekolah. Selanjutnya itu peran guru pada administrasi keuangan. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Yang pertama, peran guru dalam administrator keuangan sekolah, yaitu bertanggung jawab biaya pendidikan adalah kepada kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya dan juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan, meliputi yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data susulan pembayaran gaji. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Nah, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen perusahaan yang turut menentukan berjalannya kegiatan di dalam suatu perusahaan. Dalam manajemen keuangan juga harus memperhatikan sejumlah prinsip yaitu ada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sekianlah materi tentang administrasi keuangan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.